Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal muharram syahran mubaraka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalaman ala sayyidil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Amin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ilahi anta nusuli wa ridhaka maqudi azimi mahabbataka wa ma'rifataka. Al-mukarramin wal muhtaramin, jamaah manaqib, wabil khusus yang saya hormati Allah muliakan pengurus lembaga dakwah LDTQN Pondok Pesantren Suryalaya, perwakilan Kabupaten Karawang, dan alhamdulillah hadir juga seluruh pengurus-pengurus kecamatan yang menurut informasi dari Pak Ketua sudah 10 kecamatan dibentuk LDTQN-nya. Dan yang saya hormati Allah muliakan seluruh pengurus lembaga, baik Yayasan Serba Bakti, Lembaga Dakwah LDTQN, GMPS Generasi Muda, dan Ibu Bella, dan seluruh pengurus lembaga yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Suryalaya yang Allah muliakan. Semoga Allah berikan kemampuan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan istiqomah di dalam melaksanakan tugas khidmahnya. Yang saya hormati Allah muliakan para pemangku manaqib, para imam sesepuh, para muballigh yang menyampaikan dakwatul Islamiyah, maupun seluruh petugas yang tadi mengisi acara di dalam khidmah amaliyah, termasuk pemandu acara. Hadirin Bapak dan Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan saat ini di tempat yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Mudah-mudahan sehat lahir, sehat batin. Bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini kita masih diberikan ketetapan istiqomah di dalam terus mengupayakan diri agar kita di dalam beribadah ada di dalam peningkatan. Dan bersyukur pula kita diberikan istiqomah senantiasa terus mengamankan, melestarikan ajaran thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Semoga Guru Agung Pengesahabah Sama Sayyidul Wafadajul Arifin radhiyallahu anhu senantiasa diberkahkan, ditambah-tambah keberkahannya di barzakh untuk senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh beliau. Hadirnya kita di tempat yang mulia ini melaksanakan tuntunan dari beliau, ini adalah bentuk bimbingan beliau pada kita. Seorang aulia Allah tidak berhenti karena kematian di dalam membimbing para muridnya. Artinya selama di barzakh beliau tetap membimbing kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh beliau sebagai murid-muridnya yang senantiasa menjaga
yang senantiasa mengamalkan, mengamankan, melestarikan, yang senantiasa terus menjaga kemurniannya, yang senantiasa terus menjaga kehormatannya. Karena memang sesungguhnya seorang murid punya satu kewajiban, punya satu kriteria bahwa dia harus menjaga kehormatan gurunya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Manqobah yang dibaca tadi, bagaimana seorang sultan aulia sebagai kekasih Allah diberikan oleh Allah janji-janji, antara lain beliau memasrahkan murid-muridnya di tangan Tuan Syekh, sehingga beliau akan terus menjaga muridnya jangan sampai dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Ketika muridnya terbuka aurat, beliau lah yang akan menuntutnya. Masya Allah, syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, ashabnya, para tabi'in aulia Allah. Mudah-mudahan terlimpah kepada kita semua, yang akhirnya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, an-nasu takhir wallahu takdir. Manusia hanya sekedar berupaya berikhtiar, Allah yang mentakdirkan. Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi sebelumnya bahwa sesungguhnya malam ini akan mengisi tausiah. Yang akan menyampaikan talqin dzikir adalah beliau Kiai Haji Fadli. Tapi Allah mentakdirkan saat ini beliau tidak berkenan hadir karena Allah takdirkan istri beliau, gitu kan, dapatkan ujian. Sehingga dan izin Allah juga, alhamdulillah saya bisa hadir di tempat yang mulia ini. Oleh karena saya ingin minta dulu dari Bapak Ibu ridho saya menggantikan beliau ini. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini masih ada di dalam bulan Muharram, bulan awal di tahun Hijriah. Saya tidak ingin menyampaikan tentang keutamaan sejarah dan yang lain, tapi saya ingin mengambil hikmah dari Muharram, bulan awal, bulan di mana baginda Rasul hijrah. Minaz zulumati ilan nur, minal jahiliyah, mulai jahiliyah. Dan tentunya hijrahnya beliau dengan semangat yang luar biasa, dari yang berberi pada cahaya, dari yang salah menuju kebaikan. Mudah-mudahan semangat ini memberikan warna pada kita di tahun ini, tahun 1444 Hijriah, agar kita tetap semangat di dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Bagi yang sudah mendapatkan talqinnya, bagi yang belum mendapatkan talqin dzikir, lalu ada keinginan untuk mengambil talqin dzikir dan tuntunan Guru Agung Pangarsa Abah Anom, dipersilakan nanti di akhir acara ini, dengan syarat keinginan Bapak Ibu ini benar-benar keinginan yang lahir dari diri Bapak Ibu sendiri. Karena jangan terpaksa, jangan ada keterpaksaan. Jadi talqin dzikir diberikan bagi siapa saja yang memang menginginkan, karena semua pilihan. Hanya dalam beragama ini jangan salah pilih. Hanya di dalam menempuh perjalanan menuju Allah jangan salah jalan, tersesat nanti. Allah ciptakan surga neraka itu pilihan. Silakan mau ambil surga, mau neraka. Tapi ada hamba Allah yang dikasihi nggak milih surga, nggak milih pula neraka. Tapi yang dipilih adalah Allah yang menciptakan, yang memiliki surga neraka. Yang cerdas. Ada hamba Allah yang cerdas. Bukan lagi surga neraka yang ditujunya, tapi Allah lah. Dan itulah tuntunan dari Guru Agung
Ilahi anta maksud, hanya Allah yang kami maksud dari apa yang kami upayakan ini, dari apa yang kami lakukan bentuk pengabdian ini. Waridhoka matlubi, ridho Allah yang kami cari, bukan apapun. Itulah asas tujuan di dalam ridho. Jadi semangat mudah-mudahan ada di dalam jihad, memperjuangkan diri, menempuh perjalanan menuju Allah. Ketika semangat itu ada, maka tidak ada istilah putus asa di dalam jihad. Apa yang harus kita lakukan dalam jihad? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Karena kalau itu tidak dikendalikan, kita akan terus disesatkan. Jihad di dalam memerangi iblis, setan laknatullah yang terus menerus tiada henti, setiap detik, setiap nafas selalu berusaha menyesatkan kita. Dua musuh yang harus kita hadapi. Secara nafsu enaknya, mending tidak ada musuh, nggak capek, nggak harus jihad, enak saja, nggak ada yang ganggu. Secara nafsu seperti itu. Tapi kalau secara kualitas, bagaimana kita bisa meraih satu tujuan tanpa ada pengorbanan perjuangan? Akan beda nilai. Maka sebenarnya bersyukur pada Allah. Allah ciptakan iblis menggoda kita, bersyukur Allah berikan nafsu pada diri kita. Itulah menjadi tantangan bagi kita untuk berupaya berperang, sehingga kita bisa kalahkan itu, jadilah kita pemenang. Tapi seringkali memang kita tidak berdaya menghadapi itu. Tapi yakinlah ketika kita berpegang teguh kepada tambang Allah, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh pada kekuatan kekuasaan Allah, maka Allah akan berikan semua. Termasuk Allah akan berikan kemampuan kita melawan musuh ini, iblis, nafsu. Dan barang siapa, kata Allah, yang berhasil bisa memerangi itu, barang siapa yang berhasil mengendalikan hawa nafsu ini, maka merekalah orang-orang yang berbahagia. Qad aflaha man zakkaha. Jadi penting kita mencari bekal. Jangan cukup bekal yang ditampung otak akal fikir ini. Jangan cukup hanya di sini. Tapi berbekallah, cari bekal rohani ini. Karena manusia itu bukan hanya jasad, tapi ada nyawa, ada rasa. Jasad, ruh, rasa. Nah, maka semua itu harus dibekali. Kalau hanya cukup mengandalkan jasad jismani, maka seringkali kita tidak berdaya menghadapinya. Kekuatan-kekuatan yang dahsyat dari iblis dan nafsu ini luar biasa. Maka perlu kita berbekal diri mencari alat senjata yang luar biasa. Nah, maka melalui talqin dzikir kita diajarkan, kita diberikan satu tuntunan, satu bekal, satu alat untuk bisa melawan musuh itu. Satu alat untuk bisa mensucikan jiwa kita yang kotor. Alat untuk membersihkan kolbu kita yang berpenyakit. Nah, tujuan dari talqin dzikir litasfiyati qulubihim, membersihkan hati dari segala kotoran dan segala penyakit, antara lain merasa bangga dengan apa yang ada di diri, berbangga diri, ujub, takabur, iri, dengki. Itu penyakit-penyakit hati. Jadi artinya kalau kita sudah tidak ada penyakit itu, maka kalbunya sudah bersih, nggak perlu talqin, gitu ya. Jadi bagi yang merasa diri kalbunya kotor, kalbunya berpenyakit, maka talqin menjadi wajib. Tuhan sudah mengatakan di dalam kitab, fal wajibu alal insan, wajib bagi setiap kita manusia, talabu hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqin qabla fautil waqti. Jadi mencari kalbunya, hati hidup, hati ini terus berpikir min ahli talqin,
dari ahli talqin qabla fardhu menjadi wajib. Dan kalimat itu saya cantumkan kaligrafinya di masjid kami di Cianjur. Wal wajibu azam, pas persis di bawah di atas imam ini. Jadi pernah ada yang ini bahkan almarhum sendiri itu enggak terlalu dimunculkan katanya. Terlalu apa itu berani misalnya gitu kan. Kalau orang enggak bisa menangkap paham semua tentang itu, ya sudah nggak apa-apa, mudah-mudahan dengan itu kita diberikan hidayah dengan kalimat keterangan fal wajibu itu. Nah, jadi tujuan talqin adalah litasfiyati qulubihim. Kemudian yang kedua, litasfiyati nufusihim. Jadi untuk mensucikan jiwa, nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Jadi bagi yang memang pengendalian nafsunya masih belum mampu, sulit mengendalikan, maka talqin dzikir menjadi wajib sebagai alat untuk bisa mengendalikan itu. Nah, kemudian yang ketiganya lisoli bila hadatil ilahiyah, untuk menyampaikan kita pada Allah. Nah, itulah tujuan dari talqin dzikir yang menggunakan tuntunan dari thariqah, yang berzikirnya nanti dengan cara-cara. Jadi tidak asal sekedar zikir ini asal mengucapkan kalimat saja, tapi betul-betul terbimbingkan zikirnya dan dipertanggungjawabkan. Ibaratnya, kalau saya boleh ibaratkan ini, silahkan pula nggak talqin, karena semua memang kembali kepada Allah dengan Rahman Rahimnya, mudah bagi Allah ini. Tapi bagi saya pribadi pentingnya talqin itu akan membedakan bahwa perjalanan kita menuju Allah. Kalau tanpa talqin, maka bagi saya itu seperti perjalanan yang menempuh perjalanan sendiri. Syukur kalau bisa melewati jalannya dengan sendiri. Syukur kita sudah tahu arahnya kemana. Syukur juga kita tahu tujuannya kemana. Nah, dengan talqin bedanya kita tidak sendiri. Kita berjalan, diperjalankan, dituduhkan, dibimbingkan, didampingi. Nah, itu bedanya. Jadi silakan dua-duanya mau menempuh jalan yang mana. Semua pilihan silakan. Ya. Ibaratnya juga begini. Ini lantai 2, mungkin ada berapa meter ini dari bawah. Saya perlu naik ke atas, saya nggak bisa loncat. Saya perlu tangga ini, cari tangga. Ini saya tanya tangga. Lalu lewati tangga, sampailah ke atas. Tapi ada yang bisa loncat, kan begitu. Ya silakan kalau bisa. Syukur aja kalau bisa gitu. Kalau dulu dengan orang tua pejuang-pejuang kita, aulia Allah, dengan segala keberkahan ilmunya bisa loncat itu, bisa terbang itu. Silakan dengan cara apa, yang penting kita semua ini saling doakan agar kita bisa diterima dan sampai pada Allah. Itu. Nah, kita kan sering merasa diri ini benar, yang lain disalahkan, merasa perjalanan kita ini perjalanan yang sebenarnya, sehingga yang lain abu-abu. Kadang-kadang nafsu ini memang begitu, menjerumuskan. Padahal di dalam manaqib kita sering didengarkan, dibacakan tasbih, pangeling-eling wasiat dari guru almarhum pengesabah sepuh dalam mutiaranya. Jangan menyalahkan orang lain. Bisa jadi yang kita salahkan itulah yang benar menurut Allah, dan Allah memang berfirman, la yaskhal qaumun min qaumin asa yakunu khairum minkum. Jangan kau perolok-olokkan, jangan kau salahkan orang lain karena beda paham dengan kita. Jangan kau salahkan gara-gara beda ruku sujudnya dengan kita. Jangan kita perolokkan orang-orang yang berpenampilan berbeda dengan kita. Kita tidak tahu apa yang kita lihat, apakah itu yang sebenarnya menurut Allah. Apakah yang kita dengar ini juga sebenarnya yang didengar oleh Allah? Kita tidak tahu. Nah, maka
berhusnudzonlah kita di dalam bersikap, karena bisa kita rasakan ketika kita selalu menjaga pikiran agar selalu positif, husnudzon, menjaga pikiran agar selalu pikiran ini baik, maka semua akan nikmat hidup, semua diri bahkan diri pun akan sehat, badan terasa enak. Beda kalau kita selalu berpikiran kotor, suudzon, sedikit-sedikit salahkan orang, maka itu akan terbawa dalam pikiran lalu masuk pada kalbu dan diolah kalbu lari lagi ke pikiran, maka timbulnya sakit. Karena nggak kuat pikiran berpengaruh kepada badan, maka sakitlah badannya. Padahal orang yang kita pikirkan belum tentu jadi sakit. Orang yang kita salahkan sehat-sehat saja. Kita yang menganggap salah, kita yang memikirkan yang lain itu malah sakit. Maka rugi. Jadi kembali kepada kita yang akan mengalami kerugian atau keberuntungan. Maka pintar-pintarlah kita memilih, pintar-pintarlah kita bersikap. Dan Guru Agung Pangersaba memberikan tuntunan kepada kita yang sebetulnya belum memberikan tuntunan untuk menjadikan kita murid-murid yang cerdas sebetulnya. Jadi yang cerdas itu yang kita langsung paham apa yang dimaksud, kita langsung paham apa yang disampaikan. Orang yang cerdas, dia akan selalu memilih, dia akan selalu mengambil hikmah, dia akan selalu mengambil apa kandungan intisari di balik itu semua. Jadi tidak cukup dengan apa yang terlihat tadi, tidak cukup dengan apa yang hanya sekedar didengar. Dia akan cari tahu apakah yang didengar ini yang sebenarnya. Digali itu yang cerdas. Karena bagi yang cerdas, dia akan diberi pemahaman bahwa setiap perkara akan selalu terkandung di dalamnya, mana tersurat, mana tersirat. Mesti begitu. Karena ada dua hal yang selalu berdampingan. Ada baik buruk, mana zahir, mana batin, tersirat, tersurat, selalu begitu. Maka dia akan mengambil dari dua sisi itu, selalu begitu. Jadi kita kan sering saya dengar, atau mungkin saya juga pernah sering menyampaikan juga, kadang selalu disadari atau tidak kita sampaikan. Nah, ketika kita tidak sadar dengan ucapan, dengan perkataan, misalnya begini, ini kata Abah, ini kata pengersa Abah Anom seperti ini. Dan memang kita saksinya. Saya pribadi mendengar, lalu saya sampaikan kepada jamaah, wahai jamaah, wahai ikhwan, inilah yang benar, karena ini kata Abah. Nah, orang cerdas, dia memaknai itu tidak sekedar pemaknaan dari yang didengar. Mesti itu lahir disampaikan kepada jamaah, hasil diolah. Sebab kalau tidak itu diolah sebelum disampaikan, ada beberapa yang ini menyampaikan kata pengersa Abah, yang satu lagi menyampaikan kata pengersa Abah dalam hal yang sama tapi berbeda. Mungkin Bapak Ibu pernah menemukan itu atau pernah menjadi saksinya. Pengersa guru bijaksana, beliau kadang menyampaikan kenapa berbeda, padahal masalahnya sama. Itulah arifnya beliau. Nah, maka hati-hati ketika menyampaikan ini kata Abah, ini dakwah Abah. Bisa jadi kata Abah, dakwah Abah itu bersifat pribadi hanya untuk saya waktu itu yang mendengar, bukan untuk semua ikhwan. Atau bisa berlaku memang untuk semua. Nah, maka bila menyampaikannya juga perlu betul-betul
sambil mengajarkan kita arapit tilik jeung pamilih dina nyiar jalan kahadian. Jadi perlu dengan kewaspadaan, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal-hal yang bersifat ini khususnya, ini harusnya untuk pribadi, maka jangan disampaikan untuk umum. Jagalah itu hanya untuk pribadinya. Ya, emang yang khususnya harus dijaga, harus cukup untuk diri. Nah, maka kalau sudah yang khususnya untuk pribadi lalu disampaikan untuk umum, nanti munculnya fitnah. Jadi tidak setiap sesuatu yang baik lalu kemudian menjadi baik akibat ada cara yang salah. Ini harus diperhatikan juga. Jadi bukan salah di perwujudannya atau tujuannya, tapi yang menjadi salah caranya. Seperti tadi, mestinya dijaga hanya untuk diri, ini diungkap ke umum. Gitu ya. Jadi dalam cara proses penyampaiannya. Nah, maka jangan lagi-lagi nanti kitanya yang rugi. Nah, maka ini perlu ada keseragaman. Jadi karena banyak sekarang yang khususnya dimunculkan, yang khusus mestinya dijaga ini muncul. Jadi bukan salah dan benar, tapi ini demi keseragaman di dalam tuntunan, di dalam kita menjaga kemurnian tuntunan keseragaman. Maka ini harus disampaikan ke pusat, lalu mintakan ke pusat keseragamannya seperti apa. Karena sekarang memang lembagalah yang berperan menjadi pengambil kebijakan untuk kita semua. Jadi bukan lagi pribadi mursyid karena pengesabah sudah dibantah, tapi sekarang lembagalah. Apapun yang diputuskan oleh lembaga, maka kita semua ikut manut pada aturan lembaga, termasuk seluruh wakil talqin. Ya. Karena wakil talqin bukan makom, wakil talqin ini tugas amanah. Tidak ada beda dengan para mubalik yang menyampaikan tabligh. Mubalik tugasnya tabligh, wakil talqin tugasnya talqin. Ketua LD tugasnya sebagai pimpinan yang mengatur LD, yang mengurus lembaga, sama, kita semua sama. Nah, tinggal seberapa kita bisa melaksanakan tugasnya, seberapa kita bisa menjaga amanah tugasnya, itulah nanti akan menentukan perbedaan di hadapan mursyidnya, gitu ya. Jadi jangan dipahami ini begini ya. Ya kadang-kadang juga saya sering diperlakukan seperti itu. Saya bilang jangan perlakukan, kita sama. Wakil bukan makom, bukan derajat. Jadi misalnya bukan makom itu begini. Setelah mursyid urutan, maka dari mursyid wakil talqin, gitu kan? Dari wakil talqin baru yang lain. Lalu kemudian kita memperlakukannya jadi berbeda dengan yang lain. Jadi ya Bapak Ibu, itu juga penting pemahaman itu, sehingga nanti agar menjaga lurus di dalam keyakinan kita bermursyid ini. Nah, hati-hati nanti ketika kita terlalu memperlakukan, menganggap dan seterusnya bahwa wakil talqin sebagai makom, maka bisa-bisa nanti ujungnya jadi mursyid. Inilah jebakannya, inilah ujiannya. Ya. Jadi kalau sudah melewati itu, berarti akhirnya terjebak. Kalau ada seperti itu akibat salah satunya, akibat perlakuan penganggapan tadi itu. Nah, maka mulai sekarang dan seterusnya kita sama. Kita ini semua belajar, ya. Lama karena lamanya, baru karena barunya, semua sama. Nanti yang membedakan seberapa yang lama ini istiqomah, seberapa yang baru ini istiqomah, itu nanti akan menentukan. Jadi kan karena saya kan ikhwan baru juga kemarin talqinnya, tapi juga jangan karena saya yang paling lama di antara, gitu. Kalau itu ada pada kita terjebak.
Padahal kita mestinya dengan zikir itulah yang harus kita buang, pengakuan itu. Nah, hati-hati juga. Sekarang banyak meminta langsung, baik pada saya pribadi yang dianggap wakil talqin atau kepada wakil talqin yang lain tentang zikir 7 latifah. Ini hati-hati. Jadi penting pemahaman ini dalam thariqah ini. Jangan sampai nanti punya pemahaman yang malah jadi keliru. Iblis ini luar biasa, bisa masuk pada pikiran. Jadi seperti pikirannya benar, tapi justru salah. Di ujungnya salah. Nah, itu juga harus waspada di dalam pikiran. Jangan tembus masuk pikiran iblisnya. Nah, maka nanti masuk begini dalam pikirannya. Dengan talqin 7 latifah, lalu merasa diri lebih hebat dibanding yang baru 1 latifah. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Itu terjebaknya luar biasa. Ibaratnya kalau kita sudah ditinggikan makom oleh guru, gara-gara itu jatuhnya enggak kepala. Kalau sudah jatuh, untuk bangkit susah, perlu perjuangan yang berlipat. Nah, maka jangan karena itu lalu kita terjebak. Sayang kalau malam itu terjebak. Lalu sekarang orang ngejar itu gara-gara dimunculkan ke umum tentang talqin 7 latifah itu, sehingga orang berbondong-bondong pengen 7 talqin latifah. Nah, ya silakan kalau memang itu mau, tapi arah tujuannya kemana mau talqin 7 latifah coba? Mau nantinya tadi itu mau terjebak kayak tadi, merasa diri nanti lebih hebat dengan 7 itu. Padahal sesungguhnya di dalam beragama secara umum, dinul Islam khususnya thariqah, sebetulnya sederhana kita beragama, mengamalkan ibadah itu sebetulnya. Tapi kita yang seringkali membuat ribet, sulit, membuat kita ini seperti susah gitu. Karena pikiranlah yang membuat itu. Kalau pikiran yang membuat mudah itu, sederhana itu. Misalnya, guru sudah memberikan tuntunan melalui talqin, zikir jahar amalkan, zikir khofinya, khotaman manakib. Itu tuntunan pokok. Tinggal kita amalkan dengan istiqomah. Kalau tanbih mewasiatkan dengan sungguh-sungguh, amalkan kalawan nyak-nyak. Tinggal kita istiqomahkan dan yakinkan tentang tuntunan guru ini. Sebetulnya apa nanti? Mau apa kita dari itu semua? Nanti tinggal guru lah yang menghantarkan itu semua kepada mursyidnya lagi dalam silsilah ini. Lalu sampailah kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani, dan disitulah sultannya aulia yang nanti beliau menyampaikan kepada baginda Rasul. Jadi kalau sudah masuk pada kekuatan itu semua, tidak ada yang sulit nanti. Nah, kitalah yang mempersulit. Mempersulitnya kita sudah berikan tuntunan mudah sama guru ini, tapi kita cari-cari yang sulit lagi. Mau yang sulit-sulit kan jadi ribet gitu. Mending kalau di dalam perjalanan menempuhnya tidak terjebak tadi. Sudah kita capek, sudah sulit, lalu terjebak, itu sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, bukan tidak boleh, silakan ada keinginan kita mau mengamalkan yang lain-lain ini. Mau riyadhah silakan. Karena kita diberikan pemahaman ini sama dulu orang tua kita, para tokoh, bahwa ada riyadhah ini, ada riyadhah itu, macam-macam ini riyadhahnya. Lalu kita juga mau pengen, gitu kan. Tapi kita tidak tahu asal usulnya riyadhah itu apa, seperti apa. Jadinya terjebak lagi. Nah, padahal kunci dari semua dalam tuntunan thariqah ini adalah itulah yang disampaikan dalam talqinnya, tinggal diamalkan. Adapun yang lain
hanya pelengkap, bukan pokok. Tapi seringkali terjebak karena memang mengamalkannya nggak umum, lalu itulah yang diutamakan sebagai pokoknya, zikirnya malah melempem. Nah, itu terjebak seperti itu. Padahal tadi kalau mau dibuat sederhana lagi nih, dan tidak mengurangi fadilah, tinggal kita riadohkan dari tuntunan pokok. Sudah, itu riadoh yang justru melatihkan dari tuntunan pokok itulah riadoh yang sebenarnya. Nah, gitu ya. Misalnya begini, riadoh dalam tuntunan itu sudah dapat talqin, diamalkan. Kata guru, baca sholat 165. Itu latihan 165. Jadi jangan dibatasi zikir ini, Allah saja tidak membatasi nikmat. Tapi kenapa muncul 165? Itu latihan. Artinya kalau sudah bisa terlatih di situ, jangan cukup di situ, tingkatkan. Nah ini masalahnya 165 saja belum istiqomah. Yang istiqomahnya 3 kali. Karena ada keterangan kata guru, kalau nggak mampu atau sedang sibuk boleh 3 kali, karena ada itu. Lalu akhirnya kita pura-pura sibuk atau alasan sibuk 3 kali sudah, dan itu sudah cukup lagi, merasa cukup. Nah, padahal latihkan di situ. Kalau belum bisa 165, itu dulu dilatihkannya, istiqomahkan. Bisa nggak habis sholat 165? Kalau sudah istiqomah, alhamdulillah. Karena barang siapa yang istiqomah, karomah pasti didatangkan. Jadi nggak usah sulit juga mengambil karomah ini. Tinggal istiqomah, karomah dapat. Mau karomah apa? Kita seringkali kalau ditanya karomah itu pasti bicaranya hal-hal yang hebat, yang luar biasa, yang keluar dari keumuman. Seperti tadi karomah luar itu karomah yang luar biasa, karena bisa diberikannya kepada sultannya aulia. Makanya kalau kita hanya sekedar membaca, mendengar, masuk logika nggak bakalan nyambung ini, sulit. Karena sungguh karomahnya luar biasa bagi seorang sultan aulia. Hanya dengan imanlah nanti. Mau karomah yang mana? Mau tadi Markobah 739 yang beliau melayang di atas murid-murid ribuan. Berarti kalau mana lahirnya melayang, gitu kan? Melilingi murid-muridnya sambil berkata-kata. Mungkin saking jauhnya nggak kelihatan, tapi suaranya terdengar. Gitu. Mau karomah seperti itu? Atau mau apa karomahnya? Ada Markobah Tuhan saya, Markobah keberapa itu? Yang bulan Syawal kalau tidak salah. Markobah yang murid-muridnya ini pengen didatangi beliau dalam waktu bersamaan 70 murid. Dan itu dibuktikan karomah itu. Semua dihadiri. Dan plus 1 di rumahnya sendiri beliau ada. Jadi 71. Mau karomah itu? Artinya kita jadi 70 orang. Semua ada. Mau apa? Allah tidak ada yang sulit. Jadi kalau istiqomah, karomahnya pasti diberikan. Nah, gitu ya. Nah sekarang masalahnya, ini kok nggak ada datang juga karomahnya. Nah, berarti ditunggu atau dicari. Kenapa nggak datang juga? Karena kita nunggu karomah. Berarti ada nafsu yang mengatur. Berarti kalau sudah nafsu mengatur, ini hijabnya. Padahal kalau tidak ditunggu dicari, sesungguhnya dengan istiqomah nggak perlu dicari, nggak perlu ditunggu, nggak perlu nafsu yang terlibat. Kalau masih nafsu yang terlibat, maka itulah hijabnya. Jangan ada nafsu di situ. Sudah pasrah, yang penting Allah Maha Tahu. Tapi lagi-lagi kalau berbicara nafsu, oke, misalnya pakai nafsu nih, mau karomah, siap. Mau karomah apa? Jangan dikira di surya itu hanya tuntunan zikir saja. Mau apa ada sebetulnya. Orang saya kok ya saksinya, tapi bukan saksi saya diberikan karomah itu, tapi saya diberikan satu catatan tentang karomah itu, tentang pengajaran itu untuk menjemput karomah. Ada syariatnya itu.
ada riadohnya. Saya diberi amanah untuk pegang itu. Jadi di situ itu tadi. Kalau kita karomah yang kita jadi 70 ada. Kalau kita nggak mau dilihat orang bisa. Mau menghilang, mau apa? Ada. Tapi kemudian apa sesungguhnya yang dicari dari itu semua? Kan gitu. Nah lagi-lagi, kalau kita masih tergantung, lalu kita masih terdorong, ada keinginan ke sana. Jadi kami minta judul nama. Maka sesungguhnya kita sedang memberitahukan identitas kita pada orang bahwa saya ini masih kelas rendah, kita ini masih kelas TK. Sesungguhnya kalau kita masih suka yang begitu-begitu itu, karena kalau orang yang sudah levelnya tinggi, dia bukan berbicara itu, dia tidak akan mau itu. Pasti yang diinginkan hanya Allah yang memiliki semua ilmu, yang memiliki semua kehebatan ini. Itu yang sudah cerdas. Dan memang tuntunan ini mengerti kita cerdas itu. Kalau sudah dengan kecerdasan itu, lalu Allah terima, mau apapun bisa, mau apa bisa. Cek bagi bahasa nasi salabi juga bisa sebetulnya. Gitu ya. Nah, yuk kita pemahaman kita coba ini kan bahwa sudah, yang penting asas tujuan dari ilahi anta maksudi kita pegang. Kuatkan itu, jangan saja sekali tercampuri dengan hal-hal urusan-urusan. Biarlah dunia, sekedar dunia mengalir. Yang penting dari ini semua mohon ridho Allah, itu kuncinya. Selama ini kan kita selalu mohon di dunia, kita inginnya senang terus, inginnya nggak mau sulit, nggak mau ribet, nah gitu. Semua sama pasti nafsu begitu. Nggak mau susah, pengennya seneng gitu. Padahal kita tidak sadar dunia ini sekedar dunia, tidak akan lepas dari itu. Ada dua hal yang selalu berdampingan tadi. Kalau ada senang, pasti adanya senang karena ada susah. Kita tahu senang karena susah, bisa dibedakan karena ada lawannya. Bagaimana kita bisa tahu senang kalau nggak tahu susah? Nah, itulah dunia. Nah, sementara kita dalam doa nih selalu inginnya yang senang saja, inginnya untung, nggak mau rugi kalau usaha ini. Padahal kalau saja kita mau pasrah pada Allah, ya Allah, Engkau Maha Tahu, Engkau pemilik segala. Yang penting apapun itu saya mau ridhomu. Nah, kan gitu, itu cerdas benar. Nanti kata Allah, itulah yang memang aku harap dan kata Allah. Ya sudah, karena kamu pasrah, sekarang urusanku kata Allah. Aku nggak akan biarkan kamu rugi, aku nggak akan biarkan kamu susah. Kan begitu judul nanti. Enak nanti. Nggak perlu lagi kita repot-repot minta. Padahal memang itu diperintah Allah juga kita minta ini. Tapi ya itu tadi, mintanya sekarang kita rubah strateginya. Jadi yang kedepankan ya Allah, mohon ridho. Engkau Maha Tahu. Itu. Nggak perlu lagi dibuat detail. Ya Allah, saya butuh ini ya Allah, saya nggak mau ini ya Allah, di detail. Nggak perlu. Allah Maha Tahu. Nah, dijaga. Nah, itulah pengajaran-pengajaran yang diberikan dari Guru Agung Pemirsa Abah. Sepertinya amalnya seperti itu, mudah, enteng, ringan. Bahkan untuk dapatkan talqinnya oleh Pemirsa Abah sebagai seorang mursyid kamil mukamil dibuat mudah syaratnya. Yang dulu-dulunya memang berat. Dulu-dulunya kita ini mau talqin, orang tua kakek kita dulu mau talqin itu nggak mudah. Benar-benar ada perjuangan yang berat. Belum lagi dulu angkutan saja masih sulit untuk ke Suryalaya, mereka jalan kaki. Sudah gitu sampai ke Suryalaya sudah lelah-lelah, berpayah-payah jalan kaki. Lalu sampaikan mau talqin, lalu diuji dulu tentang kesungguhan mau talqinnya, karena harus maunya sendiri. Benar mau talqin? Ya. Kamu mau puasa? Siap. Nah gitu. Diuji dulu untuk mengetahui kesungguhan tadi. Lulus dari ujiannya, ada yang dikasih puasa, ada yang dikasih macam-macam.
baru dapat talbisnya. Udah gitu umurnya, dulu kalau belum 40 tahun belum boleh kecuali sudah nikah. Jadi memang ada proses yang memang berat dulu. Tapi sekarang sudah luar biasa, siapapun asal sudah balik bisa mengamalkan dengan syarat yang bisa dipenuhi semua. Nggak berat. Tapi itulah kadang-kadang nafsu. Biasanya sesuatu yang melalui perjuangan yang berat, maka pasti itu akan kita jaga sebagai barang pusaka. Karena ini saya dapatkan dengan susah payah, pasti begitu. Tapi karena ini didapat mudah, ya sudah. Nggak ini kok. Nah, jadi dianggapnya karena ini enteng, mudah. Dapatnya nggak susah payah. Akhirnya nggak dijadikan pusaka. Nah, gitu ya. Itulah memang nafsu. Padahal mestinya kalau kita dibukakan pemahaman, baik basyar atau basirah, baik kita diberikan keterbukaan secara kasat matanya, tuntunan-tuntunan yang dilahirkan, yang dibuat dengan kemusinan pengesabaran ini memang mudah, memang ringan, didapatnya mudah, tapi sesungguhnya dia fadilah keutamaannya, kalau mau dibilang hebatnya, dia luar biasa sesungguhnya. Itu, jadi itulah ciri mursyid kamil dan mukamil. Jadi mursyid itu ada yang hanya sekedar kamil, sempurna secara dirinya, ilmunya luas, dia juga ibadahnya istiqomah, tidak sekedar dirinya yang kamil, tapi mukamil. Aja mukamil itu menyempurnakan, sempurna dan menyempurnakan. Salah satu ciri kemukamilan beliau membuat tuntunan yang mudah, yang bisa diamalkan siapa saja. Itu ciri kemukamilan beliau. Ya, jadi bersyukur kita yang sudah mendapatkan talqin tinggi dipertemukan dan dibimbing oleh Guru Agung Muhammad Sa'adat. Tinggal kita berusaha untuk menjaga dengan cara mengamalkan istiqomah, mengamankan, melestarikan. Nah, kemudian jaga diri, jaga kehormatan guru, jaga fitnah-fitnah yang berakibat nanti kepada tuntunan kepada guru kita. Akibat kita tidak bisa menjaga diri ini. Jangan sampai katanya kita pengen dijadikan murid, katanya kita ini ingin mendapatkan barokah karomah, tapi gara-gara ulah kita, gara-gara akhlak kita, gara-gara apa yang kita sampaikan, lalu membuat fitnah yang terhubung pada guru kita. Nah, itu harus kita jaga. Pintar-pintar memilih apa yang mau dilakukan. Jangan sekedar ini baik secara baik parsial saja sebagian, tapi harus baik menurut keseluruhan umumnya. Jangan karena sesuatu yang sudah baik dibuat, direncanakan, lalu ada cara yang salah, maka menjadi salah di ujungnya. Rugi nanti kita. Kalau sudah diupayakan, lalu kemudian di dalam perjalanannya terjadi fitnah-fitnah, maka direview ulang rencana itu. Jangan dipaksakan. Kita tahu ini ada fitnah, kita tahu ini membuat perpecahan gara-gara itu, maka tarik ulang, direview lagi. Mana yang salahnya? Kenapa jadi begini? Padahal tujuannya baik. Misalnya begitu. Jangan sudah terjadi fitnah di mana-mana dipaksakan terus. Berarti kita tidak bisa menjaga kehormatan guru. Berarti kita bukan bagian dari muridnya. Kalau begitu rugi. Berarti kita tidak termasuk nanti dalam manqabah itu. Ketika muridku terbuka aurat, akulah yang menutupinya. Kalau ada muridku yang dimasukkan ke neraka, aku yang menjaga di pintu nerakanya. Dan aku dijanjikan malaikat munkar mana nakir tidak akan memberikan rasa takut dalam kuburnya. Kan begitu nanti kalau sudah murid ini. Benar-benar kita bijak. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita seperti tadi, berarti kita sesungguhnya bukan ingin jadi murid, tapi ingin mengeluarkan diri jadi murid. Sebetulnya, ya silakan kalau mau bertanggung jawab kalau seperti itu, kan lagi-lagi pilihan kita semua.
Asal yang penting mau tanggung jawab saja. Tidak ada larangan kok Bapak Ibu di sini ada yang mau jadi mursyid, silakan. Misalnya hak silakan, asal tanggung jawab. Begitu ya. Jangan ini kita ngaku mursyid tapi nggak mau bertanggung jawab. Selalu melakukan tanggung jawabnya kepada orang sahabat saja terus. Gitu ya. Harus berani bertanggung jawab. Kalau mau seperti itu silakan. Tapi ya tadi apa sebetulnya yang kita inginkan di dalam hidup ini? Apa sebetulnya? Selama masih dunia hanya sesaat, nggak bakal abadi. Maka yang harus kita ambil carilah yang abadi. Apa keabadian itu? Agar kita bersama Allah. Untuk bisa kita bersama Allah, ridho Allah, kenikmatan yang paling luar biasa tidak ada tandingnya adalah ketika nanti kita dipertemukan dengan wajah Allah, dengan Allah, zat Allah. Itulah kerinduan terbesar hidup di dunia. Nah, lalu bagaimana kita bisa itu kita raih kalau dari kita upayakan sekarang? Ya, maka dengan bimbingan tuntunan zikir ini kita diarahkan oleh guru kita agar kita bisa bersama-sama dengan Allah ini. Kita bisa merasakan bahwa Allah senantiasa bersama kita. Innallaha ma'ana. Kalau kita merasakan bahwa Allah bersama kita, maka bisa dipastikan Allah akan menjaga kita karena kita yang selalu merasakan bersamanya. Kan gitu. Allah akan menunjukkan, memberikan hidayah, petunjuk dan seterusnya. Itulah ihsan. Anta budallah karena kata rafilam takun tarafailahu ya'roh. Kalau kita tidak hidup di dunia, tidak bisa merasa melihat Allah, rasakan kita dilihat Allah. Kalau tidak kita bisa merasakan Allah bersama kita, rasakan kita bersama Allah. Gitu. Itulah ihsan. Untuk menempuh ihsan masih jauh, maka ada alat untuk mengantarkan ihsan ini, yaitu dengan robito. Robito itu alat untuk mengantarkan pada ihsan. Robito itu merasa diri bersama guru. Nah, itu robito. Nanti gurulah yang mengantar kita bersama Allah. Jadi itulah makna robito itu, sambung rasa dengan guru, karena gurulah yang lebih dekat dengan kita. Kedekatannya lebih dekat dibanding dengan sultan aulia, apalagi dengan baginda Rasul. Maka ada guru kita yang membimbing kita, yang mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan dari tuntunan ini. Yakinlah, gitu ya. Nah, itulah sederhananya. Jadi seperti itu, sederhana tetapi luar biasa. Jadi lagi-lagi tadi, kalau kita sudah bisa merasa bersama Allah, ihsan, maka silakan tanpa robito. Tapi lagi yang merasakan belum bisa merasakan bersama Allah, minimal rasakan. Kita selalu dibimbing oleh mursyid dengan robitonya, gitu ya. Dan untuk alat di dalam robito bisa berbagai cara. Karena itu nanti kembali kepada mursyid lah yang memberikan saran itu. Pada sebagian kita dengan cara seperti ini tersambung robitonya. Tapi bagi ibu-ibu bisa dengan cara lain untuk bersambung robitonya. Jadi tidak ada satu kepastian yang baku tentang robito seperti apa. Dalam perjalanannya nanti akan ditemukan di dalam perjalanan masing-masing kita. Jadi selalu ada pertanyaan tentang robito ini. Maka saya sampaikan, tidak ada patokan yang khusus di dalam robito. Banyak cara. Silakan. Dengan cara ini belum tembus, coba cara ini. Belum, cara ini terus saja. Jangan tidak putus asa. Nanti kalau sudah ketemu dengan itu pertahankan. Sudah dipertahankan, berubah cara robitonya. Enggak apa-apa, jangan jadi masalah. Jadi tidak bisa juga sesuatu nanti sudah kita dapatkan lalu diberlakukan selamanya, belum tentu juga. Begitulah keadaan rohani. Memang perjalanan ruh seperti itu. Syariat bisa dibakukan. Kalau syariat lahir ini bisa dijadikan acuan, dibakukan bisa kalau syariat. Tapi kalau sholat berjalan toriko, perjalanan ruh ini tidak bisa disahkan secara aturan bakunya seperti apa. Kalaulah itu didapatkan yang berbeda dengan umumnya, maka jadikan khususiyah. Nah, itulah yang saya maksud.
Jangan dipaksakan untuk disampaikan ke umum. Misalnya di dalam fikir jahar, saya bawaannya beda nih dengan yang lain pada umumnya. Berbeda juga dengan seperti yang dituntunkan di Suryalaya dalam berjamaahnya. Tapi saya coba paksakan untuk seragam misalnya, kok saya begini terus bawanya misalnya nih. Nah, maka kalau sudah diupayakan masih juga begitu, maka itulah yang saya sebut khususiyah. Cukup untuk pribadi dilakukan seperti itu. Ya, kalau sendiri silakan, tapi kalau sedang berjamaah ikuti dengan jamaahnya, sama-sama bareng seragam begitu. Nanti masuk khotaman ada lagi ketemu caranya, kok saya beda ya cara khotamannya begini, cara tawasulnya kok begini, yang itu berbeda dengan yang dituntunkan secara umum. Nah, itu pun jadikan usia. Nah, maka itulah yang cerdas, itulah yang arif mensikapinya. Nah, maka sekarang bermunculan itu, nah, maka ayo kita kembalikan lagi, pilah lagi tuh. Ini khususiyah, ini umum. Yang khususiyah cukup khususiyah, jangan dibawa ke umum. Itulah yang dari baik itu tuntunan pokok dikir khotaman manaqib atau berbicara tuntunan yang lain yang memang berbeda dengan tuntunan-tuntunan yang disampaikan di Suryalaya misalnya. Maka nanti mudah-mudahan entah kapan waktu nanti mudah-mudahan lahir satu ketentuan untuk keseragaman dari pusat. Apa bentuknya melalui buku petunjuk tuntunan atau buku panduan keseragaman atau apa nanti. Yang jelas kalau itu sudah ada itu, maka itulah nanti yang kita jadikan acuan di dalam keseragaman. Jadi bukan nanti kok sekarang nggak gitu lagi ya, sekarang begini. Bukan berarti yang itu salah, ini yang benar, bukan. Tapi ini berbicara untuk menjaga keseragaman saja. Jadi nanti nih, kalau kemudian ada buku itu, lalu pas dilihat, loh, saya kok nggak begini ya kemarin, nah, misalnya. Tapi saya melakukan ini kok banyak juga yang lain, misalnya. Nah, maka sudah nggak usah bingung. Sekarang sudah ada tuntunan, misalnya yang dikeluarkan, sudah yang itu disimpan, pakai yang ini. Jangan menjadikan bingung dan jangan juga menganggap, oh berarti yang kemarin salah, bukan. Jangan begitu pemahamannya. Bukan itu salah sekarang yang benar ini, bukan. Dan nanti putusan ketentuan yang dibuat pun bukan seperti itu maksudnya. Ini hanya sekedar menjaga keseragaman saja. Supaya begini, nanti begitu kita datang ke Karawang, kita ketemu dengan ikhwan pengamal thariqah yang bermursyid Maulana Sa'aba ini, pas diikuti, oh ya memang seperti ini Suryalaya. Kan begitu kalau seragam. Nanti datang ke Bogor. Begitu di Bogor, memang seperti ini Suryalaya. Nah, itulah ketika terjaga keseragaman seperti itu. Nanti kalau tidak terjaga, muncul yang usia itu, nanti begini munculnya. Di Karawang, Suryalaya versinya Karawang. Nanti begitu Bapak Ibu ke Cianjur, loh di Cianjur kok begini Suryalayanya, ada beda. Muncul lagi ke Jakarta, kok di Jakarta ada begini. Akhirnya nanti banyak sudah lagi tidak terjaga kesuryalayaannya nanti kalau seperti itu. Berarti kita tidak bisa menjaga kemurnian tuntunan dari Guru Agung pengesahannya kalau begitu. Karena sudah tidak murni lagi nanti. Jadi ada Suryalaya Karawang, ada Suryalaya Bogor. Akibat apa? Akibat kita memaksakan yang khususnya dimasukkan di umum. Gitu ya. Nah, jadi seperti saya di Cianjur, bukannya saya tidak ada khususnya, saya dapat khususnya, tapi saya nggak munculkan. Sehingga yang Bapak lihat kalau saya nanti berjamaah, Bapak ke Cianjur, ya begitulah seperti yang di Suryalaya, yang ada beda. Karena saya punya ada yang beda, ada yang khususnya. Tapi karena itu khusus saya pribadi, ya nggak perlu saya sampaikan, nggak perlu saya inikan. Untuk tadi terjaga keseragaman, tuntunan, kemurnian dari pengajaran dari Suryalaya ini, ya. Jadi Suryalaya tetap Suryalaya. Nah, termasuk begini Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan
berkenaan dengan bagi siapa saja saudara atau rekan kita atau karib kita yang kemudian menyampaikan pada kita pengen talqin, pengen ijazah dikir, berarti orang ini ada hidayah dari Allah. Maka segerakan, jangan ditunda. Bagaimana cara mensegerakannya? Maka segera kasih jawaban dari pertanyaan itu. Kamu sudah ada hidayah talqin, mau talqin, kamu datang ke sana. Kemana? Ke Suryalaya. Karena di sanalah pusatnya, di sanalah gurunya. Jadi jangan dinantikan tuh. Benar mau talqin, syukur, silakan ke Suryalaya. Ini alamatnya, ini nomor yang bisa dihubungi. Mau diantar, ayo. Nah, gitu. Lalu kembalilah kepada dia nih yang menjemput hidayahnya, terserah, bukan kita yang menantikan. Kata orang ini, waduh kejauhan, saya nggak bisa ke Suryalaya, nggak tahu kapan bisanya. Nah maka jangan tunda lagi, segera arahkan kemana? Kamu bisa nggak datangi wakil talqin? Ini alamatnya. Misalnya kalau saudaranya ada di Tegal, maka di sana ada Kiai Busyairi. Kalau saudara kita di Semarang ada Kiai Anhari. Kalau kita di Madura ada Kiai Taurik, Kiai Fadli. Maka arahkan ke tempat terdekat dari wakil talqinnya. Jangan diarahkan ke padahal yang dekat ada, ini diarahkan ke jauh. Ini ya, itu yang kedua. Lalu kemudian setelah yang kedua masih juga merasa keberatan dengan alasan kesibukan, maka sampaikanlah yang ketiga. Nanti kalau begitu sengaja saya buat alarm membatasi hikmah ilmiah ini sebetulnya supaya ada waktu untuk talqin. Tapi ada ini sedikit lagi saja. Kemudian yang kedua seperti itu, maka arahkan yang ketiga. Bagaimana yang ketiga ini? Kalau gitu, kamu bisa datang ke Masjid Agung Syekh Guro. Nanti di situ ada wakil talqin. Itu yang ketiganya. Supaya kita tidak menunda hidayah itu. Kalau kita tunda, urusan dengan Allah. Jadi kalau seperti ini diinformasikannya, ada orang datang, saya minta talqin, mau bagaimana, kemana misalnya. Lalu kita kasih jawaban yang ketiga jadi yang pertama. Nah itu hati-hati. Seperti kita mempermudah, tapi sebetulnya kita menunda hidayah gitu. Jadi kan bahasanya gini, kamu talqin? Ya sudah, nanti setiap malam ini di Masjid Goro ada wakil talqin. Sekalipun memang setiap bulan ada, tapi itu jangan jadi yang pertama. Itu jadikan informasinya yang ketiga setelah arahkan ke Suryalaya pusatnya, lalu ke wakil talqin yang terdekat, baru yang ketiga arahkan ke Masjid Goro ini. Sehingga bukan kita yang menunda hidayah itu. Kita nggak lepas tanggung jawab nih pada Allah nanti. Kalau kita buat nanti urusan dengan Allah. Begitupun kami para wakil talqin diamanahkan talqin ini seperti itu. Nggak boleh kami menunda orang yang sudah menyampaikan lisan mau talqin, kecuali kalau belum disampaikan lisannya. Jadi kalau sudah disampaikan, Pak Kiai, saya mau talqin. Nah, sudah bagi wakil talqin nggak ada lagi alasan. Apa karena baru juga nyampe capek, pengen tiduran dulu, pengen ngopi dulu, nggak bisa. Kalau sudah disampaikan lisan talqin mau talqinnya. Nah maka sebetulnya bijak-bijak pula lah orang-orang yang mengantarkan mau talqin itu. Sekiranya kalau wakil talqin terlihat capek baru datang, jangan dulu sampaikan lisan mau talqinnya. Nunggulah dia rehat dulu misalnya. Atau kelihatan lagi kurang enak badan, sakit nih, ya sudah tunggu sampai ini. Atau ya belum rezekinya, datangi lagi wakil talqin yang sehat, bisa gitu ya. Karena kalau sudah disampaikan, mau sedang sakit tapi masih bisa ngomong, harus dilakukan talqinnya. Karena kalau dibuat nanti berarti menunda tadi itu. Saya pernah diamanahi doktrinnya begini, kalau kamu sedang tidur,
tidurnya memang pas lagi nyenyak-nyenyaknya tuh tengah malam. Lalu kemudian datang kamu, gak ada kabar dulu, mau talqin, lalu disampaikan maksud talqinnya, lalu sampai pula lah. Nah maka mau nggak mau saya harus bangun dari tidur itu. Itulah memang pentingnya kita mensegerakan hidayah ini. Nah, jadi seperti itu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada saudara yang dekat-dekat Cianjur, silakan datangkan, arahkan ke Cianjur setelah tidak mampu ke Suryalaya. Silakan arahkan ke Cianjur. Untuk wilayah Sukabumi Bogor bisa ke Cianjur, atau Bogor sebagian bisa ke Jakarta, ke Pakri Wafi. Nah, jadi arahkan ke Cianjur, tapi mohon kalau mau diarahkan ke tempat kami di Cianjur agar ada dulu pemberitahuan melalui WA, telepon, dan sekarang canggih lah media sosial. Kenapa harus ada pemberitahuan? Bukan saya mau ngakalin waktu istirahat saja, bukan. Supaya terjadi ketemu waktu yang pas. Misalnya, saya mau ke Cianjur besok, gimana? Waduh, besok itu saya ada di, nah kan itu enak kalau ada kabar dulu. Kalau memang mau besok, bisa nggak jam sekian? Karena saya diperhitungkan jam sekian sudah nyampe. Nah kan begitu enak. Karena di jam itu saya masih manakib di daerah Anu. Selesai jam sekian, perkiraan nyampe sekian, ketemunya enak. Jadi jangan sampai sudah jauh-jauh dari Karawang datang ke Cianjur, begitu sampai Cianjur saya nggak ada. Sudah gitu nggak adanya, nggak pulang lagi. Bisa beberapa hari saya nggak kembali ke Cianjur. Seperti belum lama kami habis kembali dari Kalimantan Barat, di ujung Kalimantan Barat perbatasan Badau, Malaysia. Kami ketemu dengan suku Dayak, ada suku Ibad di situ yang telinganya panjang-panjang, dan di situ ada beberapa mu'alaf, alhamdulillah. Dan selama kami di sana ada satu mu'alaf yang dimu'alafkan dari Dayak, suku Dayak. Dan kata nanti di kesempatan berikutnya kalau ada kesempatan lagi saya mau diajak ke pelosok pedalamannya sekali, yang katanya menempuh sungai Kapuasnya bisa berjam-jam di tengah sungai itu, melalui sungai. Saya bilang mudah-mudahan memang Allah mempertemukan lagi di kemudian nanti. Jadi ya, jadi seperti itu. Nah, jadi sebetulnya hari ini memang tidak ada agenda, sengaja saya buat rehat sebetulnya, tapi memang Allah mentakdirkan rupanya kenapa saya buat rehat, ternyata Karawang memang di sini harus hadir. Nah, jadi tadi pun saya bisa menghadiri di Purwakarta karena memang untuk hari ini saya sengaja nggak ada agendanya karena habis pulang dari Kalimantan juga. Saya beri alhamdulillah Allah berikan sehat, lalu juga Allah takdirkan saya memang harus hadir di Karawang bertemu dengan Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini silaturahmi yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang saya sampaikan, dan selanjutnya silakan nanti diatur oleh GMPS nanti posisi di dalam talqinnya. Karena kalau barusan ini saya sampaikan majelisnya disebut majelis tahlim, maka setelah saya tutup masuk kepada talqin, itulah majelis yang kedua yang disebut majelis talqin. Jadi ada tahlim, ada talqin, ya. Baik, itu saja. Terakhir sekali kita saling doakan, mudah-mudahan kita semua dengan amal ibadah yang terus kita upayakan, dengan tuntunan-tuntunan yang terus kita istiqomahkan, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang khususnya mengamalkan tuntunan dari thariqah Qadiriyah Sabandiyah yang bermursyid pada pengesahan, mudah-mudahan kita semua dijadikan murid-muridnya beliau. Demikian wabillahi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.